Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hega Ramana Relahati dengan NIM 122010071. Di sini saya akan menjelaskan dasar prinsip, pendekatan, dan teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan melalui wawancara oleh seseorang ahli atau biasa disebut dengan konselor kepada individu yang sedang membutuhkan atau mengalami masalah. Kemudian ada fungsi BK yaitu berupa pemahaman, pencegahan, pengatasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kemudian ada asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, dan tuturi handayani. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip BK ini menguraikan pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan dan pelayanan dalam BK. Prinsip yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran dan pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang ketiga ada pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pendekatan krisis, yaitu bimbingan kepada orang yang mengalami masalah. Yang kedua yaitu pendekatan remedial, bimbingan kepada orang yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Yang ketiga adalah pendekatan preventif, yaitu bimbingan pada antisipasi masalah seperti mencegah masalah agar tidak menimpa seseorang. Yang keempat ada pendekatan perkembangan bimbingan yang diberikan kepada semua individu. Yang terakhir yaitu ada teknik-teknik bimbingan konseling. Yang pertama yaitu jenis permasalahan individu yang ada 4 masalah, yaitu masalah pribadi, kemudian masalah belajar, masalah sosial, dan masalah karir. Yang kedua adalah proses studi kasus BK, yaitu ada 6 tahapan menurut Umansu Herman, yaitu yang pertama ada identifikasi kasus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada diagnosis, kemudian yang keempat ada prognosis, yang kelima ada treatment, yang keenam ada evaluasi, dan yang ketujuh ada tindak lanjut. Nah, yang ketiga ada metode pengumpulan data BK. Dalam proses pengumpulan data ini tentu diperlukan sebuah alat atau instrumen pengumpulan data. Alat dan pengumpulan data ada 2, yaitu pertama alat pengumpulan data dengan menggunakan metode tes dan metode non-tes. Kemudian yang keempat ada langkah BK, yaitu membangun hubungan, kemudian identifikasi dan penilaian masalah, kemudian memfasilitasi perubahan konseling, evaluasi, dan terminasi. Yang kelima ini adalah teknik BK, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada teknik umum dan teknik dasar. Teknik umum konseling yaitu perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, kemudian menangkap pesan utama, kemudian bertanya untuk membuka percakapan, kemudian pertanyaan tertutup, dorongan minimal, kemudian mengarahkan atau menyimpulkan. Nah, yang kedua adalah teknik dasar konseling individual leading atau memimpin, fokus, konfrontasi, clarifying, memudahkan, kemudian mengambil inisiatif, memberi nasihat, merencanakan, menyimpulkan, dan pemberian. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.